Ya, kembali lagi dalam program acara Bitalk sesi kedua. Tadi setelah kita break, masih bersama narasumber kita Pak Budi Salim, Ketua PHRI Kota Banjarmasin, dan Ketua PHRI Kalsel, Ibu Dr. Hajah Rosali Gunawan. Betul, Pak. Bu, mungkin sekarang kita mulai pertanyaan lagi dari Ibu untuk di Kalsel. 2024 tadi sudah ya, kita sedikit sih menyolek menghadapi pemilu 2024 nih. Tentunya dalam rangkaian menghadapi pemilu 2024 ini akan banyak rangkaian acara juga kan dari untuk kebutuhan politik tentunya. Terus tentunya nanti akan ada juga pemilihan yang baru, sosok yang baru. Ini pengaruh pemilu 2024 nih Bu, secara umum di Kalsel. Pertanyaan yang sama nanti minta tolong dijawab sama Pak Budi untuk di Banjarmasin. Secara umum ya Pak ya, sampai sekarang itu memang banyak acara-acara event-event di hotel ya, terutama dari parpol ya, kemudian KPU juga. Itu sudah mulai intens. Sudah, Bawaslu segala gitu, sudah mulai Pak. Tuh, nah itu kan meningkatkan income hotel juga. Betul, gitu ya. Oke. Kalau di Banjarmasin Pak Budi bagaimana? Kebetulan sebenarnya sama. Aktivitas pemilu ini juga dari keperluan meeting dan sebagainya dari KPU itu juga ada peningkatan di level kota. Juga kami mengharapkan juga setelah udah musim kampanye nanti udah mulai jalan juga kita berharap okupansinya naik gitu. Dari luar bisa, mungkin dari pusat, mungkin kunjungan dari pusat bisa mengadakan acara-acara juga di Banjarmasin gitu. Dari sekarang juga sudah mulai sudah ada mulai yang booking tempat atau mungkin tanya-tanya di Banjarmasin? Ya, sudah ada ya? Sudah Pak. Ya, betul. Tentunya apa boleh sih kalau di hotel tuh Bu, misalnya memasang atribut tertentu karena ini tahun politik, biasanya tuh apa boleh atau ada aturan tentu lainnya ya? Memang itu sebenarnya dari manajemen ya. Kalau memang dari manajemen berkenan, mungkin juga mungkin internal tidak ada masalah. Mungkin juga kalau pada saat acaranya tidak ada masalah. Musyawarah kan di ruangan juga ya. Yang sering itu di dalam acara aja itu ya. Ada banner-banner selama acara memang kita perbolehkan biasanya. Setelah itu kan dilepas lagi gitu Pak. Dan itu tentunya kegiatan politiknya kan cukup panjang ini ya. Yang tadi tidak cuma nginap, tentunya kan kayak makan outlet untuk meningkatkan di hotel itu apakah dari sekarang tidak hanya di Banjarmasin aja ya tentunya Bu, untuk pesanan-pesanan dari hotel tuh. Kalau dari luar daerah gimana Bu kegiatan-kegiatannya? Sama aja Pak. Sama saja. Iya. Dan ini Pak, untuk di Banjarmasin di 2024 ini untuk acara itu apakah cuman hanya di ruangan? Apakah ada dengar-dengar mungkin acara di luar, mungkin kerjasama dengan pihak hotel juga atau gimana? Ada juga? Untuk saat ini sih belum. Memang hanya terfokus biasanya di fasilitas-fasilitas hotel aja. Biasanya lebih ke meeting di ruang rapat yang tertutup. Tertutup lah. Oke. Itu biasanya akan, apalagi ini menjelang akhir tahun nih, apakah ada perebutan kamar kan? Menjelang 2024 ini kan sudah mulai ramai acara. Ini udah mau November, Desember. Itu gairahnya gimana tuh November, Desember? Kalau di Banjarmasin sendiri tren setiap tahun itu biasanya di akhir tahun pasti meningkat. Bulan apa tuh Pak biasanya? Dimulai September, di Agustus September sudah mulai ada peningkatan biasanya sampai akhir tahun, karena biasanya mungkin untuk pengejaran batas waktu anggaran juga dari pemerintahan juga harus dikejar di sana. Juga sebelum berganti tahun biasanya ada kunjungan-kunjungan dari mungkin dari pihak swasta yang harus dilaksanakan di kota juga. Biasanya sebelum tahun baru mereka mengejar itu dulu. Jadi itu berarti sudah booking duluan atau gimana tuh Pak?
Sudah booking duluan, memang sudah booking. Beberapa ada yang booking duluan juga, memang ada beberapa juga yang tamu walk in dari swasta juga. Mereka langsung datang. Oke. Dan ini untuk di Kalsel sendiri Bu, tentunya selain Banjarmasin, Banjarbaru, tentunya yang kota ini kabupaten lainnya gimana juga Bu? Kayak di HSS misalnya. Itu kan Hulu Sungai Selatan, ada Lok Baintan kan. Ini menjelang akhir tahun kan tentunya wisatawan tersebar juga, nggak cuma numpuk di kota nih, ke daerah juga. Ramai juga Pak. Mungkin ada imbauan mungkin ke Loksado segala ya. Ke objek-objek wisata yang dikenal tuh loh. Untuk hotel-hotel daerah nih gimana nih Bu? Mungkin imbauannya untuk menghadapi akhir tahun dan tahun politik 2024 ini Bu. Jadi ya siap-siaplah untuk menerima wisatawan ya. Gitu ya. Terutama yang di Kota Baru, Tanah Bumbu. Nah, Kota Baru juga ya. Itu kan banyak kan objek wisata yang bagus-bagus di sana gitu Pak. Memang harus bersiap-siap dan segera berbenah ini. Iya, berbenah semuanya, termasuk pelayanan juga Pak. Oke. Tapi rasanya kalau dari pihak perhotelan selalu siap ya Pak? Harus siap, harus siap. Selalu siap. Harus. Menyangkut pelayanan tadi kan. Betul. Oke. Nah tadi Pak, saya dengar dari penjelasan Bapak tidak hanya dari pihak tentunya pegawai tapi swasta. Nah ini menarik juga nih di ibaratnya tuh kita bahas nih untuk swasta di Banjarmasin dulu deh. Ini untuk pesanan ibaratnya tuh kunjungan mereka dari pihak perusahaan swasta gimana? Apakah ada harga khusus atau mungkin ada kerjasama dalam bentuk apa biasanya tuh? Ya biasa kalau dari hotel sendiri kita ada kerjasama ya. Masing-masing hotel ada bekerjasama dengan perusahaan, seperti ada fasilitas-fasilitas yang lebih, corporate rate yang bisa diberikan. Jadi ada kemudahan-kemudahan untuk perusahaan. Karena nggak bisa dipungkirin Banjarmasin ini adalah kita ada kota bisnis. Jadi semua hub-nya, pelabuhan semua ada di sini. Ya. Jadi banyak kantor cabang, pertemuan dari pusat, dari betul. Saat sini ketemunya di Banjarmasin. Tumpah ruah di sini. Tumpah ruah. Dan itu rasanya nggak sehari 2 hari ya Pak. Biasanya rata-rata trennya tuh kalau untuk tingkat perusahaan swasta lah. Iya. Di hotel itu belum kalau ada meeting atau apa itu. Betul. Kalau memang dia meeting mungkin juga ada long stay biasanya ya. Ada kunjungan-kunjungan dari luar daerah kemari, biasanya tuh makan waktu yang cukup lama biasanya. Cukup bagus itu. Banyak sekali dari pihak kayak pegawai pemerintahan, swasta, artis. Sekarang udah mulai sering konser kan berdatangan setelah pandemi ini. Kayak malam yang di rantau kan sampai berapa hari kan itu harus datangan. Terus ya banyak artis lain juga yang datang itu. Nah itu apalagi artis kan banyak, kadang ada permintaan khusus itu mungkin kerjasama dengan IO atau gimana Pak dari pihak perhotelan di Banjarmasin dulu deh. Mungkin di Banjarmasin biasanya kita kerjasama dengan pihak penyelenggara ya, IO. Jadi mungkin kita selalu terbuka apa keinginannya dari tiap manajemen artisnya mau apa, kita kan berusaha siapkan lah. Kita ada lakukan yang terbaik. Misalkan memang ada request khusus, dari penjemputan sampai di kamar juga. Dari pihak perhotelan di Banjarmasin cukup siap lah untuk menghadapi itu. Siap dan cukup bisa diajak kerjasama ya tentunya ya Pak ya. Pasti. Difasilitasi gitu. Difasilitasi lah bahasanya tepatnya. Karena kan kalau di Kalsel daerah-daerah lain kan tentunya ada juga Bu untuk mungkin lebih memungkinkan juga ya untuk didongkrak gitu biar nggak sekadar Banjarmasin Banjarbaru ya tadi ya. Kota Baru juga kan artis banyak ke sana datangan. Iya. Hotelnya cukup banyak Bu di sana. Banyak Pak. Dan apakah di Kota Baru memungkinkan mungkin ada lagi bermunculan hotel-hotel lain mungkin Bu? Karena melihat daerahnya yang potensial. Sampai saat ini saya masih belum terpantau ya, jujur aja ya. Tapi dengar-dengar ada keinginan untuk pembangunan kayak dari gitu. pihak Pemkabnya mungkin. Iya. Dan hal ini tentunya bisa diikuti juga ya oleh Pemkab lain di luar Banjarmasin Banjarbaru yang sudah begitu sangat berkembang. Tanjung juga gitu ya. Tanah Laut juga. Tanah Laut juga iya. Malah saya dengar kan di pantai Tangkisung ya Pak. Ada Hotel Fugo resort ya. Fugo Resort itu ada rencana ada juga. Ada. Belum lagi ke hulu sungai kan banyak juga tuh sebetulnya. Dan itu memang salah satu langkah mungkin ya Bu membuka untuk jemput bola tadi, tidak hanya sekedar dari pihak hotel yang sudah jauh ada di Banjarmasin, tapi di sana mungkin perlu investor juga ya Bu untuk
mendukung perkembangan hotel sebetulnya. Sebetulnya. Iya. Dari PHRI Kalsel sendiri Ibu gimana Ibu upaya untuk semakin menumbuh kembangkan hotel dan restoran di seluruh Kalsel ini? Jadi upaya kita adalah program kami ya, ini dari PHRI setelah pandemi ini ya Pak ya. Itu saya internal dulu ya Pak. Siap. Kenapa? Karena saya pikir setelah pandemi ini banyak hotel-hotel yang mati suri tadi. Betul. Kemudian juga dari pihak karyawannya Pak. Ada yang pindah, ada yang berhenti, gitu ada kan? Kemana-mana. Kemana-mana. Ya. Pergerakan. Oleh karena itu, fokus kami di PHRI itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan daripada tenaga-tenaga kita. Di samping itu juga dari tenaga-tenaga kita yang ada, karyawan yang ada ini, ada semacam sertifikat kompetensi ya Pak Budi, yang sebenarnya itu sudah habis Pak masa waktunya. Kan berlakunya 3 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu kan harus kita perbaharui lagi Pak, gitu loh Pak. Jadi itu penting untuk karyawan-karyawan kita untuk mencari kerja. Kan tidak selamanya dia bekerja di hotel itu, dia bisa pindah ke tempat hotel lain tapi sudah punya SIM lah istilahnya gitu ya. Iya. Gitu. Di samping itu juga kami fokus pada sertifikasi seperti genset, seperti lift, segala itu Pak. Itu penting. Banyak yang harus dibenahi ya Bu. Dibenahi setelah pandemi ini. Dan ini masih terus berlanjut walaupun pandeminya sudah lama berlanjut ya. Berlanjut. Jadi untuk bangkit ini harus. Iya, jadi hampir setiap bulan ya Pak Budi ya. Kita mengadakan semacam workshop gitu. Workshop pelatihan. Ini memang harus terus dipoles nih pengetahuan itu. Kalau di Banjarmasin Pak Budi, untuk perkembangan hotel dan restoran ini apakah akan terus bertambah? Pasti ya. Tahun ini kita ada ketambahan beberapa hotel bintang. Ada 2 hotel bintang kebetulan. Kita sangat menyambut juga karena kalau kita di PHRI ini sesama hotel air itu bukan saingan tapi sebagai teman, gitu loh. Saling bekerja sama, kita saling support. Jadi ketika ada beberapa anggota yang terkena masalah ataupun juga memang memerlukan informasi mengenai izin, kita siap bantu sosialisasikan dan juga koordinasi dengan pemerintah kota tentunya. Menarik Bu, kata-kata dari beliau ini. Kita PHRI di Banjarmasin ini antar hotel bukan saingan, kita saling kerjasama. Ini bagus nih tagline-nya Bu. Ini bisa kita terapkan di seluruh Kalsel. Iya, betul Pak. Sebenarnya kan kayak gitu maunya. Benar. Ya, jadi jangan sampai kompetitor kita nih wah saingan berat kayak gitu, bukan gitu loh Pak, bukan. Tapi kita di PHRI ini ya Pak, itu tugasnya adalah banyak yang belum tahu kenapa sih, ada apa sih kok masuk di PHRI ini, ada apa kayak gitu. Sebenarnya kita tuh selain mendidik atau melatih karyawati kita ya Pak ya, hotel maupun restoran, di samping itu juga kita dengan anggota-anggota PHRI ya Pak Budi ya, kalau ada masalah itu bisa lapor ke kita dan kita bantu untuk menyelesaikan kayak gitu Pak. Jadi jembatan antara misalnya ada satu hotel ini, hotel A misalnya ya, ada masalah ya Pak Budi, terus masalah perizinan umpama aja ya ini, nah kita bisa jembatani ke Pemkot kah atau gimana kayak gitu loh Pak, salah satunya. Misalnya ada masalah pajak juga betul. Kita bisa bantu kayak gitu menjembatani gitu Pak. Dan semakin sini kan semakin banyak, semakin berkembang, tentunya dengan strateginya masing-masing diharapkan tetap saling bergotong royong lah meningkatkan. Nah, misalnya ada satu lagi, satu hotel ini penuh ya Pak Budi nggak ada
ketemu nggak dapat kamar lagi ya Pak ya. Nah kita bisa yang terdekat, yang kita terdekat sharing di grup. kita kasih gitu loh. Oh ada Pak. grupnya ya? Iya ada grup. Kita Cepat sekali. Iya. ada grup Jadi, WA tuh gak WA, cepat iya. Iya, nah ini hotel ini bisa ndak ya? Ada ndak kamarnya? Kita kasih Saling kamu ke berbagi sana gitu. gitu, Oh, berbagi paham. gitu Pak. Memang harusnya seperti itu ya Bu. Iya, Apalagi kan kalau tentunya kalau semuanya di sedot semua itu nggak akan muat juga. Nggak muat, betul. muat Pak, kasihan tamunya Pak. Nggak mungkin juga sampai waiting list untuk kamar kan ya? Iya. Kalau kamar ini pesan penuh ya harus dicarikan. Harus dicarikan Kita karena carikan. kita bagaimanapun juga kita harus servis tamu yang Iya. udah datang ke tempat kita, kita bagi ke rekan-rekan. Iya, Iya. dinegokan harganya juga ya Nah, Pak Budi betul. gitu. Benar.